Apa kabar sahabat-sahabat Mercury, sahabat UMKM? Hari ini silakan untuk mendengarkan dan juga menonton talk show kami melalui mercuryfm.id website ya, www atau www.mercuryfm.id. Saya bersama Cak Yusuf Vandora dari Startup Jatim dan sedang menunggu juga di perjalanan nanti akan ada narasumber tamu kita. Siapa narasumber tamu kita? Tapi gimana, Cak? Sehat hari ini? Sehat-sehat, Okay. Alhamdulillah. Iya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang memang mohon maaf karena beliau ini domisilinya di Lamongan dan kita tahu jam-jam berangkat begini kalau dari Lamongan ke Surabaya dan mungkin arah sebaliknya juga ya, Cak ya? Iya, betul. Itu macet-macetan, Macet jadi banget. tadi sempat terjebak macet. Iya, ini udah mulai deket kok. Sekarang udah katanya di Pandigiling, mudah-mudahan sebentar lagi. Tapi tamu kita hari ini siapa sih, Cak? Tamu kita hari ini itu anak muda yang memang dipercaya oleh Kabupaten Lamongan untuk mengurus sebuah mall oleh-oleh di Lamongan. Pastinya online ya? Ya, online. Jadi- Enggak, ada tempatnya, Tempatnya offline ya? offline. Oke, Iya. segede apa mallnya nanti kita tanya, menarik ya? Betul. Nah, itu makanya hari ini kan cukup menarik kan. Hmm. Ya, jadi kan produk-produk UMKM sekarang harus naik kelas, harus masuk mall itu seperti apa. Jadi kita mungkin nanti tanya-tanya lah. Betul. Di Lamongan itu ada mall yang khusus oleh-oleh. Ada mall yang khusus oleh-oleh. Iya. Sayangnya kota kita, kotanya jenengan belum punya ya. Belum. Saya itu secara domisili soalnya masih KTP-nya Sidoarjo. Jadi kalau ngaku kota kita di Surabaya gitu kok rasanya gimana Yang gitu. paling sering di Surabaya. Iya. Tapi Surabaya cuman baru punya mall pelayanan publik ya, Ya, bukan satu punya atap. mall oleh-oleh. Iya, Kalau menarik ya. Surabaya punya mall oleh-oleh kan menarik juga. Menarik juga Soalnya ya. kan sekarang kita kan kalau nyari oleh-oleh Surabaya kan bingung mau kemana. Di sini kan ada sih beberapa kelompok pedagang yang genteng kali ya biasanya. Ya, Genteng Kali, terus tempatnya Burudi itu juga Ya, ada. Budi sekarang juga Ya. bikin oleh-oleh juga. Apa namanya, Pusol ya? Pusol ya, Nil ya? Pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh gitu ya. Tapi kan itu apa namanya masih butuh tempat lebih banyak lagi. Kalau modelnya mall, saya membayangkan itu kapasitas daya tampungnya lebih gede ya, Ya. Lebih gede dan lebih bervariasi ya. lebih bervariasi. Sekarang kan kalau kita nyari oleh-oleh khas Surabaya itu apa, sambelnya Burudi pasti. Sambel yang lain sudah kalah saing. Kalau Iya, di iya. Pusolnya Burudi. Betul. Terus kita ada makanan, kesenian kerajianannya mana? Biasanya kan kebanyakan yang paling fast moving itu di oleh-oleh makanan, snack, terus keripik-keripik gitu. Iya. Kerajinannya yang belum terangkat juga. Betul. Seandainya kemudian ya itu resiko kalau misalnya pusat oleh-olehnya itu dimiliki oleh perseorangan ya. Betul. Kalau dalam bentuk mall begini kan kemudian apa namanya tingkat kompetisinya itu lebih beragam gitu ya. Kalau tadi sempat disebutkan kalau misalnya di tempatnya Burudi ya kurang bisa bersaing kalau produknya sambal kalah sama yang Iya. punya Yang sama punya tuan tempat. rumah yang punya tempat begitu. Orang datang ke Pusolnya Burudi kan nyari sambelnya Burudi. Iya. Bukan Cak Rudi kan. Iya. Padahal namanya sama ya. Iya. Rezekinya beda. Cak Yusuf masih lebih oke kayaknya. Iya. By the way, teman-teman startup Jatim apa kabar, Cak? Alhamdulillah sehat. Kita juga ingin bikin seminar, masih belum ada sponsor. Nanti kedepannya pasti ada insya Allah. Kapan hari itu yang menghadirkan Pak Prof Henry itu saya sebenarnya ingin hadir. Sudah lama saya nggak ketemu sama Prof Henry. Ya karena dulu ingat masih di zaman-zaman sebelum reformasi itu teman-teman dari jurusan atau Himaprodi Komunikasi itu siarannya di tempat kita bersama para dosen maksud saya. Jadi setiap minggu memang hadir ke sini. Prof Henry. Iya, Prof Henry dan teman-teman yang ada di staf pengajarnya FISIP komunikasi. Lancar acaranya waktu itu. Lancar. Kita Tapi itu kemarin full parkiran sampai penuh. Ya. Saya sempat lewat tapi kebetulan memang karena saya ada kegiatan yang lain. Pulangnya saya sempat lewat markas. Wah, ini saya bilang oh ini ya.
Cukup ramai. Dan itu rutin akan digelar di markas. Kalau kemarin kan tematiknya berguru itu menghadirkan memang guru-guru besar atau para dosen yang bergerak di bidang komunikasi teknologi lah. Cuma kemarin kita kan acara pertama, memang antusiasnya itu luar biasa. Dan kemarin itu acaranya memang mendadak sih sebenarnya. 2 hari kita open untuk kehadiran peserta, ternyata antusiasmenya memang langsung tinggi banget. Anak-anak yang hadir kebanyakan apa? Teman-teman mahasiswa atau? Teman-teman muda mahasiswa, terus pekerja kreatif. Kalau kita ngomong startup masih belum ya, mungkin pekerja kreatif itu lebih banyak yang datang. Iya. Jadi sharingnya Prof Henry juga banyak sekali terhadap disrupsi di era digital saat ini. Sekarang sudah lebih banyak di Surabaya, Prof Henry sepertinya ya? Atau masih tetap di Jakarta? Masih di Jakarta. Kemarin kita jemputnya di bandara juga sih. Oh, iya. Oke. Baik. Dan hari ini nanti kita sekali lagi, sahabat Mercury, narasumber kita adalah Mas Ardian Aji Pranata. Dia GM Mola, MOOLA, Mall Oleh-oleh Lamongan. Ya. Kapan berdirinya dan bagaimana kemudian sampai Lamongan punya mall oleh-oleh khusus untuk UMKM ini ya? Ya, khusus UMKM. Khusus untuk UMKM, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang bersangkutan. Semoga ini kemudian bisa menginspirasi Surabaya, misalnya bisa diinisiasi oleh teman-teman startup Jatim juga bisa loh. Bisa. Makanya ini kan kita ngambil narasumber itu yang buat keperluan kita hari ini untuk UMKM itu apa aja. Kalau dengan Mola ini kan kita bisa sharing-sharing juga. Saat masuk mall itu nanti seperti apa, kurasinya seperti apa, mungkin bisa di-sharing juga. Soalnya kan nggak gampang juga jadi bagi produk UMKM untuk menembus mall gitu. Betul. Itu yang mungkin menjadi inspirasi teman-teman dari UMKM. Udah di depan kayaknya. Sudah di depan ya. Oke. Kalau gitu kita kasih iklan dulu ya. Nanti kita hadirkan Mas Ardiannya untuk bisa ngobrol bareng kita. Oke, kita kenalan dulu sama bosnya pusat oleh-oleh, bukan pusat. Mall oleh-oleh Lamongan ya. Mall oleh-oleh Lamongan. Karena namanya yang dipilih oleh Mas Ardian Aji Pranata itu adalah Mall oleh-oleh Lamongan, namanya Mola. Mas Ardian, selamat datang di talk show Level Up bareng teman-teman dari Startup Jatim. Matur nuwun, macet tadi ya. Iya ini Pak, mohon maaf ini. Boleh Pak, nggak apa-apa, karena kalau sudah ngomong soal kondisi lalu lintas, apalagi langsung dari Lamongan tadi ya. Betul dari jam 6 saya berangkat itu. Estimasinya saya kira kan 1,5 jam lah. 1,5 jam maksimal, 7:30 udah nyampe ya. Iya. Ternyata macet di duduk. Oke, hari ini kita bicara ya, Cak Usep ya, fasilitas produk UMKM naik kelas masuk mall oleh Lamongan. Mungkin kita minta cerita dulu Mas Ardiannya tentang mall oleh Lamongan atau Mola itu kapan berdirinya dan seperti apa konsepnya waktu itu? Iya, jadi awal dari inisiatif kami untuk mengimplementasikan atau membuat Mola ini ya, Pak, kami itu berawal dari komunitas. Dari komunitas kami itu Lamongan Creative Hub bersama dengan Gerakan Ekonomi Lamongan Creative Hub. Iya, Lamongan Creative Hub bersama dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional DPC Lamongan. Itu kami berkolaborasi menginisiasi. Awalnya sih kami itu pengennya creative space awalnya itu. Kita juga berkolaborasi, alhamdulillahnya dari pemerintah Kabupaten Lamongan pun aware ya dengan ide dan gagasan kami, sehingga kami diminta untuk memilih mana fasilitas ataupun tempat yang memang milik pemerintah tapi belum dioptimasi gitu. Jadi yang mangkrak, yang tidak digunakan itu kita memilih. Nah awalnya emang cukup banyak, kebetulan di Lamongan cukup banyak fasilitasnya Pemkap ya. Iya. Kabupaten yang kategorinya dalam tanda petik mangkrak belum digunakan itu cukup banyak. Enggak juga sih. Makanya kemarin kan memang awalnya kami pengen buat creative space ya, sehingga kami
memilih ruang terbuka hijau. Ada 3 ruang terbuka hijau yang memang kita ditawarkan. Jadi kami ada satu memilih di kawasan Trogom Bandung namanya itu ya lumayan, yang memang ya cukup lumayan luas juga. Jadi sudah kita konsep dan lain-lain, kita sudah buat desain, ya kita sudah keluarkan cost untuk desain ya, karena memang profesional. Meskipun desainernya itu anggota kami, jadi apapun yang kita buat ini ya local pride semua. Nah ternyata dari situ Pemkab pun punya inisiatif lagi. Pemkab ini punya pengen mengoptimasi pusat oleh-oleh gitu kan. Nah, kami pun juga punya UMKM yang juga lumayan banyak. Nah, ketika itu kita coba diskusikan lagi, kira-kira mana ini yang lebih manfaatnya gitu. Apakah creative space atau pusat oleh-oleh. Cuma memang gambling ya Pak, karena ya kita tahu kalau Lamongan itu nggak bisa yang kayak Malang, kayak Batu yang memang disupport sama hawa dan juga sumber daya alamnya yang nyaman gitu ya. Jadi apa namanya, daerah jujukan lah ya. Iya betul. Daerah wisata gitu ya. Betul. Apalagi Lamongan itu terkenalnya bukan kota jujukan, hanya mampir aja. Nggak pernah yang buat stay atau apa, memang nggak pernah. Makanya ini juga yang jadi pertimbangan kami. Cuma kita diskusikan bareng dengan Pemkab dan lain-lain. Akhirnya oke, kita siap membantu bekerja sama untuk mengembangkan pusat oleh-oleh ini. Oke, ngomong-ngomong tahun berapa ini Mas? Kalau pusat oleh-oleh ini kami baru bulan Mei ya aktif untuk benar-benar Operasional. Mempersiapkan itu. Oke, Mei tahun ini. Tahun ini. Oh, baru ya berarti. Baru banget. Kami baru tanggal 24 Juli kemarin. Grand openingnya. Grand openingnya. Iya. Wow, 24 Juli. Betul. Jadi ya memang agak cepat ya. Iya, masih anget banget gitu ya. Itu makanya kami dari bulan Mei, tapi alhamdulillahnya kan gedungnya sudah direnovasi semua ya sama Pemkab dari 2022 kalau nggak salah ya. Awalnya gedung itu apa? Memang awalnya itu gedung pemerintahan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Oke. Nah, kebetulan juga ya kepala dinasnya juga visioner ya, jadi sangat mengakomodir kami ide seperti apa dan lain-lain, sangat fleksibel. Ya itu tadi akhirnya 2024 inilah itu kita bisa mulai itu bulan April atau Mei ya, saya agak ini cuma Mei yang intens banget untuk saya pun juga sudah mulai di Lamongan terus itu. Sebelumnya kan masih riwa-riwi juga sama Mas Yusuf ini di Surabaya. Gitu. Sering dijadolin sama Cak Yusuf ya. Iya. Sekarang enggak bisa sudah. Sekarang ya sibuk sekarang 70% banyak di Lamongan. Oke. Cak Yusuf mau mungkin juga pengen tahu lebih detail atau menggali lebih detail. Mungkin Mas Ardian bisa diceritakan dari produk-produk UMKM yang masuk di Mulai itu apa aja sih? Oh ya, kami untuk produk UMKM meskipun kami itu social movement ya Pak ya, tapi kami ya prinsipnya karena berbisnis, kami juga harus mengedepankan profesionalitas. Makanya kami pun meskipun memiliki UMKM binaan, tapi tetap kami untuk perfect dalam berbisnis kami buat kurasi ya. Nah kurasi itu kemarin kami ada 4 segmen subsektor Mas Yusuf. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu kami sementara itu ada kuliner, kriya, seni rupa, sama fashion. Nah sementara itu 4, karena secara riset memang Lamongan itu kan kuatnya di kuliner sama kriya. Jadi kuliner, kriya, seni rupa, dan fashion. Ya. Oke. Itu sih sementara ini, dan memang kami kemarin sampai detik ini ada 420-an produk dari 100
90-an 190-an yang terlibat ya UMKM. UMKM ya. Iya. Oke. Apa namanya? Lembaganya Mas Ardian ini apa tadi? Lamongan Creative Hub Lamongan Creative Hub Creative dan Hub. satu lagi dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional DPC Lamongan. kalau gerakan kreatif ekonomi ya. Ya, Gerakan Ekonomi Kreatif. Gerakan Ekonomi Kreatif Lamongan itu punyanya Pemkab atau Bukan. swasta? Jadi kami memang pure dari dua community ini tuh ya komunitas saja. Oh. Nggak ada dari Pemkab itu ya hanya mengakomodir ide kita. Oke. Kalau yang gerakan ekonomi itu mungkin menyasarnya bukan hanya yang startup ya. Ya. Lebih ke UMKM, makanya punya UMKM binaan. Betul. Apa betul. saja yang dilakukan oleh gerakan ekonomi kreatifnya Lamongan ini? Jadi sama sih seperti komunitas-komunitas ekonomi kreatif sebelumnya. Kami kan juga, saya sama Mas Yusuf ini kan juga satu komunitas di Artpreneur ya sebelumnya. Sekarang alhamdulillah berkembang jadi yayasan. Artpreneur ini alhamdulillah itu. Jadi sama visi dan juga misinya Artpreneur, Gcraft maupun Lamongan Kreatif ini kan untuk mengembangkan industri kreatifnya, itu gitu. Cuma kalau yang Lamongan Creative Hub itu memang sebelumnya kan memang karena grassroots ya, jadi kita memang dari teman-teman UMKM juga dekat, bahkan kita launching itu sudah buat bazar ya waktu itu 2020 ketika pandemi 2021 awal itu kan awalnya sudah turun, ternyata saya besok itu bazar, malam ini keluar surat apa yang larangan itu PPDB. Jadi, iya lah ya itu yang waktu itu konsepnya apa? Bazarnya untuk apa? Untuk startup? UMKM. Untuk UMKM. Karena di Lamongan waktu itu ya itu memang minim banget kegiatan anak-anak muda yang memang community-nya pun jarang ya. Iya. Kalau boleh tahu sekarang kan binaan UMKM-nya sekitar berapa? Sekarang ada 190-an. 190-an itu di Mola ya. Iya. Iya di Mola. Di luar Mola ada dong. Artinya yang bisa ditampung di Mola enggak semuanya. Enggak. Atau iya. Kalau yang di Mola itu memang karena proses kurasi. Oke. Karena kurasi. Kalau total dari binaannya ada berapa Saiki, Mas? Kalau secara data kami kemarin itu di teman-teman Gcraft itu ada 396. 396. Iya. Itu pelaku-pelaku UMKM-nya itu anak-anak muda atau emak-emak juga banyak? Oh, variatif ya. Lebih banyak memang emak-emak. Luar biasa ya, anak muda bisa bimbing emak-emak loh. Karena di Lamongan itu ternyata kan karena kami dari 2020 ya, Pak ya. Jadi secara kita bergerak itu ternyata di Lamongan itu kalau dari data pun itu 2000-an UMKM ya. Di datanya Pemkab itu. Cuma memang orientasinya bukan bisnis. Tapi mengisi kekosongan waktu aja. Jadi gabut lah. Iseng-iseng. Iya, itu yang jadi. Makanya kemarin pun juga kami diundang dari dari lembaganya UB yang memang juga jadi konsultan di Lamongan itu menanyakan terkait pengembangan pariwisata dan UMKM-nya. Ya kita bukakan data itu. Ya, kenapa kok produknya kok gitu-gitu aja ya, karena memang ya UMKM-nya Lamongan ini hanya gabut aja. Iya, sambian gitu ya. Bukan yang pokok, bukan artinya betul. Bukan memang pengen. Nah, selama ini kalau jadi member itu cuman jadi member gitu ya, atau sudah mulai ada pelatihan yang diberikan untuk mereka belum? Ini ya ke Gcraft atau Emolanya? Bukan, ya dua-duanya yang kalau di lembaga gerakan ekonomi kreatif Lamongan tadi itu. Jadi kalau di Gcraft itu memang kami ada 4 misi ya Pak. Yang memang kami itu programnya itu meliputi inkubasi, terus kita juga ada edukasi, terus juga ada entertain, dan juga ada satunya itu inkubasi, edukasi, entertain, dan juga ada
Aduh saya lupa ini. Tapi yang pasti Ya ada exhibition gitulah ya. pameran ya. Oke. Tapi kalau di Mola kami memang sementara ini karena memang masih awal, kami memang ya kemarin ya kita masuk ya kita juga memakai MOU ya kan, dan karena ini juga kami PR-nya itu memperbaiki trust ya, karena kebanyakan UMKM itu sebelum-sebelumnya menaruh produknya tapi produknya itu asal-asalan. ya, asal-asalan, terus juga yang pemilih yang kita dititipi itu tidak amanah. Nah, kadang produknya itu hilang, terus laku tapi nggak terbayar gitu-gitu. Oke. Makanya- Jadi mulai itu modelnya adalah apa yang punya produk itu nitip, terus dari Mas Ardian yang menyediakan SPG-nya gitu ya, menjaganya, penjaganya. Betul. Jadi memang kita kontraknya konsinyasi. Ya, kalau oleh-oleh kami konsinyasi dengan beberapa poin kerjasama yang memang salah satu komitmen kami, produk yang sudah masuk keluar itu ya jadi uang gitu. Jadi entah itu keluar itu hilang atau apa, itu sudah tanggung jawab kami gitu kan. Ya. Jadi ya itu profesionalitas kami di situ sih. Oke, kita break dulu ke iklan ya. Ya, Nanti siap. kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali masih barengan Mas Ardian. Jadi ceritanya kalau di mall oleh-oleh Lamongan itu sekarang sudah ada 90-an UMKM. UMKM ya, produknya 400-an tadi itu ya, 400-an produk. Nah, itu buka setiap hari? Kami buka setiap hari sih Pak. Kita buka setiap hari. Kalau guyonannya orang Madura itu kan sampai kiamat aja mungkin setengah hari gitu kan. Kiamat setengah hari ya. Iya, Oh, jadi Senin sampai Minggu. Iya, Jam operasionalnya jam berapa? 10? Kalau jam operasional kami mulai dari jam 8 8? pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Ya. Dan yang di lantai 2 tadi sempat disebut sebagai kafe ya. Ya, Nah, kafe, itu yang coworking dijual. space. Ya, itu yang dijual juga produk-produknya UMKM atau gimana konsepnya? Kalau kafe itu kan memang sebagai ini ya support sistemnya oleh-oleh ya, karena untuk daya tarik sehingga koktail efeknya itu nanti ke oleh-oleh. Karena ya tadi kembali lagi secara geografis kan bukan kota jujukan, Iya, suhunya juga tidak buat nyaman kan gitu. Jadi ya mau nggak mau kita pengen adanya bagaimana caranya orang itu mau datang dulu kan gitu. Nah, makanya karena memang secara strategis tempatnya juga strategis, cuma memang melihat dari potensinya kok nggak ada tempat yang memang representatif, makanya itulah kita buat kafe yang memang ya ada beberapa produknya itu dari UMKM kayak kopi ya kan. Kopi kan memang ada teman-teman dari UMKM itu yang memang produksi kopi, mengolah dan juga meracik kopinya sendiri, itu ya kita gunakan juga. Dan itu teman-teman UMKM yang nitip itu modelnya konsinyasi, mereka tidak kena biaya di luar kalau barangnya laku. Artinya Enggak mereka nggak bayar misalnya iuran begitu setiap biaya administrasi ataupun enggak. Oke. Tidak sih, sementara ini kita tidak, karena memang ya karena awal ya kita pengen kita bergerak bareng-bareng. Kita juga tidak mau membebani UMKM, tapi kami pun juga tidak mau minimal kalau kami sih untuk saat ini operasional tertutup lah gitu loh. Karena bukan bisnis oriented ya, karena kami fundamental jalannya itu bukan untuk bisnis oriented, Socialpreneur tadi itu ya. Social movementnya itu. Social movementnya ya. Dan artinya semua biaya operasional itu masih ditanggung oleh Mas Ardian dan teman-teman ya. Betul. Luar biasa ya. Jadi ada support dari apa bentuk support selain tempat ya, tempat yang tadi off-air sempat disampaikan bahwa ternyata gedung ini boleh dioperasionalkan sampai 10 tahun ya. Ya kita Dan itu gratis. kita sewa. Oh, sewa juga ya. Kita sewa. Jadi memang ikhtiar kami juga kan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakatnya, tapi juga kita bisa membantu dan berkontribusi di pemerintahannya. Wih, keren ya. Dan membayar PAD itu. Oh, itu luar ya. biasa. Itu. Iya. Betul sih. Yang- Tadinya saya mau tanyakan
dapat support apa dari Pemkab Lamongan. Tapi ini tempat aja sewa. Berarti selain itu nggak ada untuk operasional, nggak ada bantuan apapun dari Ya, jadi pemerintah kabupaten. dari Pemkab itu kami sih sampai detik ini ya alhamdulillah banget Pak, secara fundamental bisnis. Kalau semama kita memang bisnis oriented mungkin malah bengkak banyak sih. Iya, nggak masuk hitungannya ya. Iya, dan ya itu tadi kembali lagi gambling kan. Sejak awal saya juga gambling, bilangnya gambling, tapi dikuatkan komitmen dengan Pemkab itu dengan satu, Pemkab pun juga mewajibkan untuk tamu-tamu dari luar kota kabupaten yang kunjungan kerja ke instansi pemerintahan ataupun sekolah itu ke arah sana. Dan bahkan saya kaget itu kemarin ketika grand opening dibuka Pak Yuronur ya kan, Pak Bupati ini malah secara terbuka untuk SPPD-nya itu ditaruh di Mola gitu kan. Wah, itu yang buat kita juga wah ini memang full support gitu Pemkab itu. Karena memang ikhtiar kami memang nggak ada ya untuk oleh-oleh, pusat oleh-oleh yang representatif, sehingga Pemkab pun kadang kalau ditanya tamunya itu kita pengen oleh-olehnya Lamongan, cari di mana, itu juga bingung gitu kan. Karena sebelumnya kan memang ya di dinas terkait kayak di Disperindak sebelumnya itu memang ada, cuma kan kalau katanya kan masih belum, kurang works lah, kurang membanggakan gitu. Makanya ya kami di Mola ya investasi kami serius gitu kan. Karena ya tadi untuk membanggakan Lamongan, visi kami pun jadi kebanggaannya Lamongan kan gitu. Keren. Ini lumayan juga. 10 tahun lagi bupati nih. Aduh itu Iya, jangan setuju ke ya? arah sana dulu lah itu kita fokus. Ya kalau garis tangannya ke sana ya apa boleh buat tuh gitu ya. Kita mengikuti arus. Iya. Jalur Tuhan katanya. Oke, Bu Nana, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan mampir. Apakah UMKM yang masukkan produk di Mola sudah terkurasi? Tadi sih udah jawab, tapi nanti mau dijawab lagi. Apa syaratnya minimal yang harus terpenuhi? Mungkin Bu Nana ingin tahu. Mudah-mudahan sih Bu Nana juga tinggal di Lamongan ya. Saya cuman berharap saja Anda tinggal di Lamongan. Tapi monggo silakan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah melakukan proses kurasi ya. Memang wajib harus kita kurasi. Nah, cuma memang untuk awal kami persyaratannya itu minimal legalitas ya. Legalitas PIRT, halal, BPOM itu NIB, wajib. kayak NIB gitu-gitu. itu wajib sih. Karena ya tadi untuk fundamental bisnisnya kan itu paling tidak memang kalau orientasinya bisnis ya harus punya legalitas persyaratan berbisnis lah kan itu. Nah, itu yang, dan juga ya komposisi atau ingredientnya juga aman kan gitu. Sehingga kami pun juga menjual bukan yang barang sembarangan gitu. Itu sih kalau komposisinya sendiri dari sekitar 400-an produk itu yang terbagi apa namanya? Kuliner tadi ya, kuliner, terus kemudian kriya, seni rupa, sama fashion. Nah, itu yang masih mendominasi apa Mas? Yang kriyanya? Sementara ini atau sih kuliner ya malahan? Kuliner sama fashion. Kuliner sama fashion. Ya batik-batik itu ekoprint. Banyak sih. Oke, banyak ya. Sepatu juga ternyata ada di Lamongan itu. Nah, ini ya. Oke, jadi kalau syarat minimal yang harus terpenuhi, Bu Nana, kalau Anda pengen tahu, terkurasi pasti ya. Kalau syarat minimalnya ya minimal perizinan ya. Betul, asas legalitasnya itu semuanya sudah terpenuhi, baru kemudian bisa mejeng di mall oleh-oleh Lamongan atau Mola. Pak Kardiman, saya menyapa Anda. Selamat pagi. Apakah lokasi Mola strategis kalau dari Surabaya atau arah sebaliknya? Untuk Lamongan sendiri, terdekat setelah mengunjungi Mola, apa destinasi lain yang ditawarkan gitu? Wah, ini mesti apakah sudah dipikirkan untuk bikin paket-paket gitu ya? Datanglah ke Mola, nanti bisa ke sini, nanti belanjanya di Mola. Monggo silakan Pak Kardiman yang pengen tahu ini. Ya, jadi memang kita untuk perencanaan ke depan memang kita akan kolaborasi ya dengan travel lokal maupun luar Lamongan ya. Memang karena di Lamongan itu kan kalau bilang destinasi wisatanya kan yang kuat itu kan religi ya.
karena punya Sunan Derajat di utara, dan juga di tengah itu ya alhamdulillah ada Masjid Namira. Itu kan Iya, pasti iya. banyak orang yang Kalau lokasinya Mola sendiri persis di jalan raya itu Mas. Jalan apa ini? betul. Kalau Mola sendiri itu di Jalan Panglima Sudirman. Itu jalan poros utama itu yang dekat sama apa? Kodim. Stadion Surajaya itu kan jalan utama itu, dari rel kereta api itu 50 meter. 50 meter ya. Ini jalan provinsi berarti ya? Ya, betul. Strategis Pak kalau lokasinya enak, dan paling dekat dari sana apa? Ke mana wisatanya? Destinasi wisatanya? Ke Masjid Namira. Masjid Namira. Bisa. Terus juga kalau dari situ ya dekat juga alun-alun, dan juga Sunan Derajat itu ya lumayan juga sih. 30 menit lah. Sebenarnya Lamongan tuh punya wisata bahari, tapi memang ya nggak bisa ngomong ya, karena lokasinya jauh sekali ya. Iya. Paciran dengan pusat kota itu kan relatif masih jauh ya. Sekitar berapa? 1 jam? 45 menit. 45 menit lah ya. Tapi kan itu pesisir sama Iya. di kota betul. Betul sih. Ya, dan oke, kita balik lagi ke Molanya sendiri. Nah, di Mola itu apa kalau boleh belajar ini ya dari. Jadi berarti kalau misalnya ditanya siapa pengelolanya Mola itu apa, Mas? Lamongan Creative Hub tadi itu. Iya, secara legal standingnya Lamongan Creative Hub. Yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lamongan. Oke, kalau yang gerakan ekonomi kreatif Lamongan itu supporting sistemnya saja. Sistemnya. Jadi Yusuf mungkin masih mau diskusi dengan ini. Mungkin ini Mas Ardian lebih ke, kan para UMKM itu udah naruh nih produknya di Mola. Jadi kan mereka berharapnya produk ini laku. Nah, langkah-langkah yang dilakukan Mola sendiri untuk biar produknya UMKM ini laku itu apa aja? Mungkin langkah strategi marketingnya lah kayak gitu. Ya, betul. Ya, jadi kami memang dari Mola itu karena memang kita itu beda dengan Malang Batu. Kemarin juga memang kita benchmarking ya ke rekan kami, ownernya Malang Strudel gitu kan. Kita discuss ya, memang kami pun karena basically bukan core bisnisnya di oleh-oleh, kan harus belajar banyak ya dengan yang sudah jalan. Nah, ternyata memang beda strategi antara secara geografis kota kabupatennya, karakternya seperti apa. Makanya karena di Lamongan itu bukan tempat jujukan, sehingga memang orientasinya kami itu untuk tamu, dan juga memang orang-orang yang wisatanya banyak kemana kan gitu. Itu kan juga menentukan gitu kan. Makanya kami memang selain branding, marketing yang sudah kita jalankan secara konvensional maupun secara digital, kita juga kita sounding ke semua instansi ya, agar ya ini kita memang karena local pride ya kan, kami meminta untuk ayo kita juga bisa berkontribusi karena ya tadi dari Pemkab ataupun dari kami sudah memaksimalkan potensi-potensi itu, sehingga memang ya kita tinggal menyebarkan informasi ini. Untuk awal ini memang kita paling tidak orang bisa tahu kalau Lamongan ini sudah ada gitu. Iya, kalau warga lokal sudah mulai banyak yang ya mungkin makan di mall atau betul. Udah mulai jadi jujukan. Iya, alhamdulillahnya kami ini belum 1 bulan ya. Kita secara grand opening memang belum 1 bulan. 24 Juli sekarang baru tanggal ya. Iya, belum. Tapi baru secara soft openingnya kami tanggal 12. Soft opening kami 12 Juli. Jadi sebelum grand opening kita sudah soft, sehingga kami grand opening itu sudah perfect gitu kan. Dari soft ke grand opening itu memang ada ya kurangnya atau apa ya, kita perbaiki mulai dari sistem atau service itu ya, alhamdulillah sampai ke
grand opening dan ya ternyata 1 bulan itu dari soft opening ke detik ini itu ya lumayan juga gitu loh. Maksudnya kami ekspektasinya sih nggak rame ya karena pengenalan dan lain-lain. Ternyata kok ya lumayan. Lumayan gitu. ya. Jadi kami memperhitungkan paling nggak ruginya segini ternyata kok nggak sampai gitu loh. Oh. Nah, ini ya alhamdulillah gitu sih. Iya. Jadi memang ini benar-benar apa namanya usaha yang sosial banget ya. Yang dihitung itu bukan untungnya loh, ruginya gitu loh. Iya. Artinya kan ini adalah komitmen yang luar biasa gitu. Ya. Mas Adian kalau boleh tahu luasannya berapa ya satu lantai itu supaya kita bisa membayangkan gedenya apa namanya mola ini. Mola, ya. Kalau besarannya itu kurang lebih untuk lebarnya saja saya lupa ya untuk ukuran pastinya. Cuma kurang lebih karena 2 lantai kami itu lebarnya 30 meter kali sekitar 20-an lah. 30 kali 20 cukup gede ya. Cukup gede. 600 meter persegi. Iya, 600 kali 2. Atas sama persis. Sama persis ya. Sama persis. Terus kemudian kalau untuk tapi kalau Surabaya itu kan problemnya ada problem parkir. Iya. Kalau di sana lahan parkir malah sangat luas karena ya karena di daerah ya. Betul, karena di situ juga kami juga kan di samping itu juga ada Dinas Pertanian ya. Karena kemarin kan memang kami salah satu gamblingnya juga masalah parkir. Kalau hanya memanfaatkan parkirnya mola saja itu bis itu susah memang. Tapi ya karena komitmennya pemerintah tadi juga membantu. Oke, dari Dinas Pertanian pun bisa dipakai sehingga semakin luas gitu. Nah, makanya nantinya parkir bis itu ya bisa sampai 3 gitu dan parkir mobil dan lain-lain bisa. Kemarin grand opening aja 30 mobil masuk sih. Masuk ya. Oke. Dan pusat oleh-oleh ini apa namanya juga oleh-oleh ya, tidak menjual juga produk-produk kebutuhan sehari-hari enggak kan ya? Cuman untuk oleh-oleh saja. Cuma kami ada swalayan. Ada swalayan itu yang memang ya ada kebutuhan-kebutuhan untuk personal care gitu. Di tempat yang sama itu, mungkin sebagian space-nya dipakai untuk itu. Ya mungkin cari duitnya di situ juga kali ya. Iya, untuk menutupi itu juga. Menutupi. Ya narik traffic juga kan. Iya. Narik traffic juga. Mudah-mudahan nanti saya doakan kalau di Surabaya kan seluruh ASN itu harus belanjanya di Ipeken ya. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Bupati juga bisa didorong untuk kayak Surabaya gitu. Iya. boleh. Atau mungkin tidak usah buat Ipeken tapi mungkin belanjanya bisa harus datang ke Mola. Wajib. Iya, wajib. Itu nanti masing-masing ASN harus membelanjakan sekian ratus ribu atau apa per bulannya. Mungkin itu bisa jadi masukan juga. Betul. Ya ini nanti pulang dari sini coba saya ngomong Pak Bupati. Supaya cukup dekat ya sama Pak Bupati ya. Ya deket sih. Dekat, cuma ya nggak deket banget karena bukan anaknya ya. Iya. Mudah-mudahan siapa tahu nanti Pak Bupati nggak punya anak yang seumuran jenengan gitu. Ada, kebetulan memang juga satu community. Juga satu. Enggak, tapi cowok cewek? Cowok. Wah sayang ya. Aduh. Kalau cewek kan bisa karena masih jomblo. Mas Ardian masih jomblo gitu. Iya. Silakan aja Yusuf. Dari diskusi kita hari ini menarik ya ternyata ya anak-anak muda. Soalnya kan yang dipikirkan kan dari Mola sendiri kan memang mengattract orang untuk datang ke Mola itu seperti apa. Memang pekerjaan yang cukup berat ya kalau mengandalkan tamu-tamu dari luar kota itu lebih memang nggak tiap hari ada tamu. Betul. Tiap hari pun pembeliannya berapa sih gitu. Tapi kalau yang tadi menurut Cak Rudi ada ide menarik yang Ipekennya Surabaya diterapkan di Lamongan. Iya. Itu bisa jadi sesuatu yang menarik. Dan kemudian kalau dari teman-teman pengelola sendiri, Mas Ardian dan kawan-kawan, untuk meramaikan kafenya itu ada live music apa gitu. Betul. Tiap malam. Kalau live musik kami sementara ini 1 minggu 2 kali. 2 kali, Sabtu sama Minggu atau Jumat Sabtu?
yang utama di setiap malam minggu. Malam minggu. Yang satunya itu karena kita mau tes pasar, reviewnya seperti apa, kita masih fleksibel. Kadang Selasa dan kalau minggu ini insya Allah hari Rabu. Nah ini cuma kita juga tergantung nanti ternyata ada reservasi ataupun kemungkinan potensi traffic yang besar, ya kita kasih live musik juga gitu untuk meramaikan. Itu sih. Dan juga selain live musik, kami juga ya mengaktifkan kegiatan-kegiatan. Jadi karena kami juga berawal dari community base ya, jadi ya kegiatan community yang sebelumnya itu kita nomaden gitu kan, pindah-pindah. Ya akhirnya kita punya rumah ya kita buat berkegiatan di sana juga gitu ya. Gitu. Saya tertarik lagi juga untuk mendalami soal UMKM. Tadi kan binaannya ada lebih dari yang sekarang berjualan di Mola ya. Betul. Nah itu nanti akan digilir-gilir gitu atau seperti apa? Atau ya mohon maaf karena sudah mengikuti kurasi, ya ini yang bisa lolos, yang lainnya nggak bisa. Ya. Atau gimana strateginya? Jadi memang untuk sementara ini kami ke rekan-rekan kolaborator kami ke UMKM itu ya, yang kemarin tidak lolos kurasi ya kita berikan edukasi sehingga next produknya juga bisa naik kelas, bisa masuk ke Mola, sehingga bisa kita kita taruh di situ dan kita perjualbelikan di Mola. Itu pun kami bukan hanya mengedukasi yang nggak lolos di kurasi ya, tapi juga yang lolos kurasi pun ya kita edukasi. Gitu. Karena PR-nya ya banyak banget ya untuk ya karena itu tadi. Terutama konsistensi ya. Iya betul ya karena basicnya itu bukan buat bisnis ya karena pengisi gabut ya. Akhirnya produknya ya asal-asalan, terus juga kadang rasanya juga kan tidak konsisten. Akhirnya makanya kita edukasi dan packaging pun ya seadanya. Makanya kayak kemarin ada packaging yang penting di packaging bisa berdiri tapi komposisinya sedikit dan banyak ruang space yang lebar. Cuma biar kelihatan besar kan itu juga akhirnya orang kan mau nggak mau ya meskipun kadang ada pepatah nggak boleh melihat sampulnya kan, tapi isinya. Tapi ketika melihat sampulnya kayak gitu kan juga mengurangi karena itu kan ekspektasi orang ketika ngelihat gede rek regane sok piro sakmene murah iki kan gitu kan. Betul. Ternyata setelah dibuka bus yang gede kantongnya gitu ya. Itu pun kalau tertutup ya. Kalau tertutup nggak kelihatan. Nah ini terbuka. Kayak gini ya contohnya ya. Minuman gini airnya berkurang sudah kelihatan gitu ya. Betul. Gitu. Ya, kalau yang jajanan-jajanan pabrikasi itu kan kadang gitu ya. Yang kemasannya besar tapi ternyata isinya cuma dikit dan gitu. Tapi kan orang kan sudah besar, murah kan gitu. Tapi kan ya itu tadi marketingnya kan gitu. Iya, artinya Mas Ardian sebagai pengelola juga akan terus-menerus secara bertahap meningkatkan ya betul. Kualitas dari UMKM-nya agar mall oleh-oleh ini memang betul-betul bisa jadi jujukan karena kalau beli di sana wis nggak ada yang nggak enak, nggak ada yang murah atau murah-murahan. Tapi semuanya standar gitu kali ya. Betul ya. Jadi kita juga kaget ya ketika kurasi. Ternyata sudah ada produk UMKM itu yang suplai ke swalayan yang besar gitu kan, swalayan yang terkenal gitu kan. Betul. Ya ternyata ya mereka pun ya kita enaknya ketika dengan UMKM yang gitu kan sudah paham ya. Sudah paham regulasi permainannya seperti apa di konsinyasi dan lain-lain. Tapi yang nggak pernah itu kan akhirnya jadi polemik ya. Kayak kemarin kita masa produk kami nggak bisa kita pinjem sama kita ambil gitu kan. Ya kan karena kami itu sudah komitmen sejak awal produk yang masuk itu keluarnya sudah jadi uang, ya nggak boleh kan dipinjem gitu. Nah kecuali kalau dipakai di situ sama buat fitting atau buat konten, nah itu kan teman-teman influencer kadang kan membantu kami juga, membantu untuk mempublikasikan, menyebarkan itu, silakan gitu kan. Yang penting ya jangan sampai dibawa keluar kan itu yang kami terapkan. Iya. Oke. Nah,
kebetulan Mercury kan juga punya binaan UMKM ya, dan hari ini kita belajar dari Lamongan ya. Kan sama belajar itu dari manapun ya. Betul. Kata pepatah kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri China gitu ya. Sementara ke Lamongan dulu. Sementara kalau ada kurang dan lebih itu pasti ada lah ya, masing-masing Lamongan punya kekuatan di sini, Surabaya punya kekuatan di sini. Nah, kalau misalnya sebagai closing statement dari Mas Ardian untuk teman-teman di UMKM, tadi kan sudah sempat disampaikan di spill gitu. UMKM itu problemnya nggak konsisten, problemnya kadang-kadang terutama soal rasa, soal ini, soal itu. Nah, apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman UMKM Surabaya? Jadi kalau misalnya belajar dari yang sudah dilakukan di Mola, kalau misalnya untuk teman-teman UMKM itu harus ini supaya bisa naik kelas gitu. Ya, jadi ya dari saya untuk rekan-rekan UMKM, ya pada prinsipnya kita harus merubah mindsetnya dulu. Mindsetnya harus dirubah. Mindset harus berubah, sehingga mindset ketika sudah berubah itu kan akan menunjang gerak kita ke depan gitu kan. Jadi memiliki planning yang lebih bagus dan juga efisien. Kalau kita bilang kita mau berubah tapi nanti takut rugi, ya itu sudah jadi bisnis itu ya harus berani rugi kan itu. Masa hanya berani untung kan itu. Nah, cuma dari situ kan kita akan belajar gitu kan. Kita akan belajar bagaimana melihat kondisi dan juga melihat peluang yang ada. Kami pun ketika berani memulai, ya saya sudah spill ya sejak awal kalau kita juga bukan core-nya itu dioleh-oleh ya kan. Jadi ya kita learning by doing gitu kan. Learning by doing dan juga belajar ke siapapun gitu. Ya sampai detik ini ternyata pun kemarin kita hanya nyiapkan kresek yang memang keren gitu ya. Ternyata masih kurang gitu kan. Ada kemarin yang beli banyak gitu kan, minta kardus. Kita belum ada gitu kan. Akhirnya beliau pun gak jadi beli gitu. Gara-gara ini gak jadi ya itu beli, konsekuensi ya. Akhirnya kita gerak cepat, kita cari, kita buat yang keren, yang orang itu beli itu bukan hanya beli produknya, tapi juga bangga dengan kardusnya. Iya, karena kemasannya keren. Beli di mana? Di Mola gitu. Betul. Mola punya siapa? Ardian. Milik kita bersama. Dan saya hanya pembantu umum di sana. Jadi itu sih Pak. Kalau dari kami itu jangan takut untuk salah ataupun gagal untuk mencoba ya kan. Karena ya tadi tapi dari situ kan kita itu punya tantangan untuk lebih baik lagi gitu kan. Karena kalau kita sudah takut untuk melangkah ke depan, ya kita akan stuck di situ. Bahkan bisa jadi turunan gitu. Betul. Karena perkembangan itu akan naik terus kan gitu. Sedangkan kita diam itu kan ya kelihatannya diam di situ, tapi kan ketinggalan jauh akhirnya. Itu sih. Oke. Baik. Terima kasih Mas Ardian. Yusuf, dari diskusi kita hari ini apa juga yang menarik dari sudut pandang jenengan? Ya, UMKM kan hari ini memang harus belajar terus ya, karena targetnya bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi ada lagi untuk menaikkan kelasnya. Jadi kelasnya itu agar supaya mereka itu bisa tampil di mall-mall. Mungkin kedepannya ada mall di Surabaya yang khusus untuk oleh-oleh, pusat oleh-oleh gitu. Jadi, ya. Banyak nih kesempatan yang bisa dipelajari dari Mola untuk saat ini, biar bisa naik kelas itu apa aja. Jadi jangan berhenti belajar lah. Iya. Dan mindset itu penting ya. Karena mindset itu membawai banyak hal. Semangat dan lain sebagainya. Baik, itu terima kasih banyak untuk Mas Ardian Aji Pranata, benar ya namanya? Siap, ya. Betul, Pak. Beliau adalah General Manager GM dari Mall Oleh-oleh Lamongan Mola. Matur nuwun sudah berkenan berbagi. Ya, jauh-jauh dari Lamongan hanya untuk memenuhi undangan kita di talk show Level Up. Silaturahmi. Ya, mudah-mudahan ada waktu nanti saya akan ngajak teman-teman pengurusnya komunitas rumah UMKM. Siap. Mungkin pengurusnya dulu ya Yusuf, kita main ke Mola. Boleh, begitu ya. Dan kemudian kalau misalnya dimungkinkan nanti kita akan bawa rombongan juga ke sana. Siap.
boleh nanti akan kita sambut dengan tangan yang lebar. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Siap, terima Aldi. Ya, Cak Yusuf, terima kasih banyak ya. Matur nuwun. Minggu depan sama Startup Jatim kita break karena ada teman-teman Apindo nanti yang akan hadir untuk kita. Minggu berikutnya kita akan balik ke Siap. Startup Jatim. Sampai di sini talkshow Level Up kita. Kita ketemu lagi di talkshow Level Up di hari dan jam yang sama minggu depan. Sampai jumpa.